Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monita Masara dari Sosiologi FISIP Universitas Nasional. Di sini saya ingin memenuhi nilai tugas Sosiologi Perdesaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sosial dalam desa membangun. Implikasi atas data yang dianggap kurang absah atau valid adalah minimnya kepercayaan publik atas keberhasilan pencapaian pembangunan. Beberapa angka produksi pangan yang katanya sudah swasembada. Angka-angka tersebut seketika terkoreksi angka kemiskinan yang turun, terkoreksi dengan angka ketimpangan yang tinggi. Demikian hal komoditi beras yang dianggap sudah mencapai target swasembada langsung terkoreksi melalui pengumuman impor beras sebanyak 2 juta ton. Penyebab yang terjadi di desa yaitu 1. Masyarakat desa ditempatkan sebagai objek dalam penyusunan dan pengelolaan data desa. Sebagai basis perencanaan desa, masyarakat sebagai subjek di mana sebuah data dapat memahami dengan baik dari sebuah data apa yang diharapkan dan diinginkan. 2. Kurangnya kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengelolaan data desa dalam sebuah template tidak dapat mempermudah aparat desa, untuk merencanakan atau untuk mengupdate data, dapat menjadi beban desa, namun desa tidak mengalami beban desa. Akan tetapi itu dilakukan untuk menjelaskan pembangunan untuk mensejahterakan pembangunan. Yang ketiga, minimnya akses data, khususnya data desa berbasis spasial, mengakibatkan desa tidak dapat mencermati secara utuh apa saja yang dimiliki atau potensi yang dimiliki oleh desa. Seharusnya ada teknologi inklusif, maka peran penting terhadap teknologi drone untuk menghasilkan data. Yang keempat, rendahnya SDM aparat desa. Pengurus RT sampai dengan pengurus desa, di mana hal tersebut adalah keputusan bersama dalam spektorodal untuk dapat mendorong penguatan kapasitas SDM aparat desa. 5. Umumnya data desa disusun dan diolah secara manual. Dalam era 4.0 menuntut masyarakat desa dalam data presisinya dengan aplikasi yang tersedia. Dengan menggunakan pendekatan aktivasi, urgensi, beri kecerdasan buatan sejauh ini, data desa masih sangat konvensional dan masih sangat manual untuk diolah. Sehingga merespon era revolusi industri 4.0 sangat penting digunakan dalam meminimasi pemahaman bagaimana kapasitas masyarakat desa untuk mendorong agar pemerataan akses informasi desa tersebut. Untuk mewujudkan desa presisi tinggi di atas, maka diperlukan 3 pemahaman, yaitu 1. Pemahaman bahwa saat ini telah terjadi kesenjangan akses informasi dan data, bahwa desa memiliki keterbatasan informasi dan data yang mampu memberikan gambaran utuh tentang desa. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Yang kedua, pemahaman minimnya kesadaran spasial dalam membangun data desa. Data spasial memiliki peran penting merencanakan dan menyusun program maupun kebijakan pembangunan desa. Dalam bentuk daftar keinginan warga masih dominan digunakan sebagai pertimbangan penyusunan program dan kebijakan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pemahaman terjadi kesenjangan pengetahuan kapasitas aparat desa. Diakui bahwa saat ini aparat desa masih memiliki sumber daya yang minim, pendidikan yang rendah, keterampilan yang minim, dan tingkat resiliensi yang rendah terhadap disrupsi adalah deretan persoalan yang kita hadapi saat ini.
Akan tetapi, deretan persoalan tersebut bukanlah ancaman, melainkan peluang yang harus digarap dan dikerjakan dengan baik. Data dengan presisi tinggi dengan sentuhan digital harus dimulai dari desa. Era 4.0 memberikan ruang, keterbukaan, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari desa. Pendekatan lama konvensional, pengumpulan data yang seringkali membuat polemik, saatnya diperbaiki dengan manfaat era digital. DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan drone dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Database yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun artificial intelligence, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan rencana kegiatan pembangunan desa. Bagian dari Divisi Sosiologi Perdesaan, Perlindungan Masyarakat mencoba mencari inovasi metodologi agar data presisi bisa hadir di desa melalui perpaduan antara teknologi dan manusia. Tanpa teknologi, presisi tersebut tidak dapat terbangun dengan baik. Di sisi lain, teknologi tanpa manusia itu tidak ada gunanya. Teknologi bisa sebagai perusak karena sifat manusia bisa mendorong agar data bisa digunakan kepentingan masyarakat, perpaduan antara teknologi dan manusia. Suatu pendekatan inovasi seperti drone participatory, yaitu pendekatan pengumpulan data desa yang dikembangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi masyarakat, dan sensus. Karena data spasial tidak akan bisa jika partisipasi yang dilakukan masyarakat dan sensus. Empowerment memiliki 3 kunci, yaitu 1. Pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang benar dan arif. Yang kedua, kesadaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami. Yang ketiga, tindakan melakukan secara bersama-sama atau kolektif. Dalam 7 isu strategi UU No. 6 2014 membantu data presisi, yaitu 1. Penetasan desa dalam peta tematik, transparansi, akuntabilitas. Yang kedua, perencanaan desa, akurasi data, partisipasi warga. Yang ketiga, kerjasama desa, sebaran vegetasi peta, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa. Yang keempat, investasi masuk desa model, pengembangan bisnis sistem informasi desa atau kawasan perdesaan, promosi tematik. Yang kelima, BUMDes bersama usaha berbasis SDA lokal, sebaran unit usaha, manajemen, pengelolaan kerjasama. Yang keenam, kejadian luar biasa, sedimentasi, potensi bencana, kerusakan ekosistem atau ekologis. Yang ketujuh, aset desa, posisi dan potensi aset, jumlah, luasan, serta peta sebaran aset pemanfaatkan. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.